jackpot guys. Kalian tengokin ya Pak. Sosok penunggu wisata angker ini menunjukkan wujudnya pada saat penelusuran. Mungkin aman ya 10 menit ya untuk melakukan uji nyali ini. Kita akan panggilkan peserta berikutnya. Kita panggil peserta berikutnya. Nah, itu yang terjadi. Peserta ini interaksinya kuat. Dia dilempar pakai baskom. Baskom? Baskom. Iya, tempat air ya? Air, kayak piring melamin kecil itu. Sama sosok ngintip besar di belakang. Dia ngintip. Halo Sobat Buntu, balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Gimana puasa kalian, udah pada batal belum? Semoga puasa kalian tetap lancar. Di video kali ini kita kedatangan seorang ghoster yang akan menceritakan tentang penelusurannya selama di Kampung Gajah. Langsung aja nih, nggak usah lama-lama, kita kenalan. Bang Loka, ya. Gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya makasih ya udah datang ke Sama-sama. Jalan Buntu nih. Ya, saya juga makasih banget udah diundang kemari. Siap. Dari mana nih tadi? Dari Bogor. Oh, bukan dari kegiatan? Bukan. Oke, Untuk kegiatan kita break dulu lah ya karena bulan puasa. Asik. Pesan minum dulu ya? Boleh. Oke, Mbak. Nih, Bang. Ini ada menu sajen Waduh. Jalan Buntu. Nih mau minum apa? Ngeri kali ya. Apa ini? Kopi hitam nyipelet. Boleh deh nyobain nih. Siap. Nah, kayak gimana sih rasanya nyipelet? Kali aja kepelet kan. Saya putih ya? Oke. Iya, terima kasih. Abang, Ya. selama penelusuran di Kampung Gajah, ada nggak yang sama persis dari cerita warga sama yang Abang rasain pada waktu itu? Ada sosok Kunti sebenarnya sih. Kalau yang sering kali mereka sebutan ya. Lebih ke Kunti sih. Oke. Itu Kunti. Tapi di balik itu emang ada sosok yang tinggi besar juga yang saya juga secara ini belum bisa jelas untuk mencerita apakah itu mungkin seperti orang bilang adalah Gundurwo, apakah itu Buto Ijo, saya belum jelas. Tapi sosok itu tinggi besar. Oh, oke. Berarti banyak dong ya? Cukup banyak. Oke, tahan dulu Bang. Oke Sobat Buntu, jadi buat kalian yang penasaran cerita lengkapnya dari Bang Loka, pokoknya jangan kemana-mana, siapin cemilannya sama minumannya, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu, yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Bang, pesanannya udah datang. Waduh, jadi ngerepotin. Dicobain dulu boleh? Iya. Mbak, makasih ya. Iya. Aduh. Silakan. Ini nggak dipelet kan Mbak ya? Enggak, takutnya kalau dipelet nggak bisa pulang bahaya. Nggak apa-apa. Ya kan Jalan Buntu kan. Buntu untuk pulang bingung. Saya cobain ya. Siap. Wah, Bang. Bener kan? Saya nggak jadi pulang, Bang. Saya udah kepelet, Bang, di sini. Oke, Bang Loka. Ya. Nih, jadi gimana sih awal mula cerita penelusurannya itu kapan ini? Ini sudah lama ya, udah kurang lebih 3 bulan ke belakang. 3 bulan? 3 bulan ke belakang. Kita menjalankan sebuah penelusuran ini sebenarnya nggak sendiri sih, lebih bersama tim ya. Kita membentuk suatu tim saat itu ya, walaupun emang awal saya berawal dari Solo waktu itu kan. Gitu. Ketika diajak dengan beberapa teman, ya akhirnya kita gabung dengan sebuah tim yang memang di dalam itu orang gabut semua. Dari situlah, kemana nih awal kita muasal kita akan untuk melakukan explore? Adalah nyeletuk, Kampung Gajah yuk. Nah, Kampung Gajah, saya sempat berpikir Kampung Gajah. Saya coba browsing dulu kan, ternyata tempatnya cukup lumayan, gitu kan. Terus menurut cerita warga sekitar pun, ya cukup membuat saya penasaran sih. Oke. Apa sih yang ada di situ, gitu kan. Ayo deh, oke, ayo kita siap-siap, gitu kan. Ya, akhirnya kita persiapan dengan semua tim, berangkatlah kita ke sana, gitu kan, untuk membuktikan apakah benar yang disampaikan oleh warga sekitar, gitu kan, dengan mitosnya
dengan apa yang ada di situ, ya kita buktikan di malam itu bersama teman-teman. Nah, akhirnya kita datang ke sana. Singkat cerita saya ada di sana. Jam berapa itu? Itu kurang lebih jam 11 malam. 11 malam. 11 malam, kita tiba di Kampung Gajah malam itu. Sebagian tim mulai bersiap-siap. Saya dengan kameramen itu sempat penelusuran dulu, lebih awal. Untuk melihat situasi, sejauh apa, seaman apa ketika saya melakukan explore di sana. Karena kan saya sebagai penanggung jawab di lapangannya kan, gitu kan. Dituntut untuk bisa lebih membawa tim tuh biar lebih aman. Akhirnya saya explore ke sana. Selama explore di awal, saya tidak menemukan apa-apa ya, tapi lebih ke kayak aura tuh sangat besar di area itu. Karena bangunan cukup besar, gitu kan. Kita melewati beberapa perkebunan yang diisi oleh para petani di situ, karena mungkin udah lama sekali bangunan itu tidak diisi dan mungkin terbengkalai lah ya, udah lama terbengkalai. Akhirnya ketika kita sampai ke dalam sebuah gedung, saya terfokus kepada satu ruangan. Sebenarnya ruangan itu ada di paling pojok, ruangan bawah paling pojok. Itu dekat dengan aliran air. Ya. Cuman saat itu saya tidak ke sana dulu. Kayak semacam ada magnet ya antara saya dengan tempat itu gitu. Saya coba untuk alihkan dulu itu, saya coba untuk keliling. Teman saya, ayo kita coba ke atas. Kita keliling dulu. Kita keliling ke area itu, atas bawah ya. Selama saya melakukan explore berdua, belum ada sih interaksi apa, belum ada. Cuman rasa penasaran saya ini ada di sudut ruangan itu, di bangunan paling pojok. Itu saya belum tahu itu apa. Datanglah saya ke sana. Nah, sama teman, gimana? Kamera siap belum? Siap, ya udah. Saya coba melakukan interaksi. Itu bangunan paling pojok, kalau nggak salah itu bekas toilet ya. Bekas WC atau apa mungkin ya, karena udah terbengkalai ya, hanya ada secara puing-puing aja yang ada di sana. Terjadilah gangguan. Awal masalah gangguan di situ. Kamera ketika kita on mati. Ketika kamera on mati. Nah, ya udah jangan dipaksain. Yuk kita cabut ke tim. Saya di situ langsung berpikir begini, sepertinya ini adalah tempat yang cocok untuk uji nyali. Uji nyali. Uji nyali kita. Karena saat itu kita emang bawa peserta, gitu kan. Ya udah bang, ayo kita berangkat ke depan. Baiklah kita terbang ke tim. Setelah depan tim, saya menyampaikan apa yang ada di dalam sana. Kita akhirnya tim mengerti, gitu kan. Oke, seperti biasa kita pembukaan dulu. Kita baca doa terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya kita opening di situ. Setelah opening, kita mulai masuk penelusuran. Nih, maaf sebentar. Timnya itu siapa aja? Ada berapa orang nih, Bang? Tim saya itu ada, sebenarnya tim intinya ada 5 orang. 5 orang. Videografer kita ada 2, jadi 7. 7. Ini nama tim kita mungkin ya disebutnya namanya orang gabut ya. Jadi kita nyebut tim kita itu adalah Degal Gabut. Gitu kan. Orang gabut sebenarnya ya, gitu kan. Ada Andika Nariputra juga. Andika? Andika Nariputra. Kayaknya sering denger ya? Iya. Andika Nariputra itu dia salah satu dulu personel band Ex Peter Pan ya. Oh iya, Ex Peter Pan. Oh dia suka penelusuran? Suka penelusuran dia. Wih, wajib diundang nih. Nah, jadi boleh. Sobat Buntu nih yang penasaran, pengen dengar ceritanya dari Bang Andika, komen ya. Nah, silakan. Ada banyak sih ya, ada sempat juga waktu itu juga sempat di awal tuh sempat ada Jaki Kapten juga, sempat ikut juga. Selebihnya ya kayak teman-teman entertain semua lah ya yang di situ. Yang masing-masing mungkin punya bagian tersendiri. Kayak Meme mungkin dia punya kelebihan mediasi dia bisa mediasi, gitu kan. Kalau Tata dia adalah seorang indigo, gitu. Kalau saya ya lebih ke netral ya, penetral. Jadi penanggung jawab juga kalau ada apa-apa di sana, gitu ya. Lebih besar sih tanggung jawabnya, Mas. Lebih capek. Ya karena kan berurusan dengan hal yang gaib ya. Yang kadang orang berpikir, itu hal yang apa sih gitu kan. Apalagi zaman sekarang kan orang kadang percaya ya lebih ke alat sebenarnya kan. Kalau kita kan sebenarnya jatuhnya gini. Ketika kita melakukan explore itu sebenarnya yang kita cari adalah edukasi sebenarnya sih. Betul. Intinya adalah itu edukasi. Edukasi bagaimana cara kita melawan rasa takut dalam diri kita.
adrenalin kita seperti apa nih. Iya. Nah, ditambah kita memang orang gabut. Jadilah satu di situ. Iya. Yang ya sebenarnya pertemuan ini bukan pertemuan yang kita ini tidak disengaja sebenarnya sih. Kita ketemu di TikTok, kita akhirnya saling komunikasi. Jika cerita, gabunglah kita di situ. Yang membentuk suatu tim untuk sebuah penelusuran. Sambung lagi ke Lembang ya. Iya. Gitu. Jadi ketika kita selesai opening, kita mulai jalan satu-satu ke area bangunan terbengkalai yang ada di Kampung Gajah itu. Lantai demi lantai kita putri. 10 menit itu udah mulai ada interaksi. Suara lah, ketawa, itu banyak. Saat itu padahal kita rame-rame nih. Ada yang dengar suara nenek-nenek, ada yang mulai badannya kayak berat gitu kan. Saya sebagai waktu itu memang merasakan hal yang beda sih sebenarnya. Kok kenapa ketika saya berdua masuk di awal tidak seperti ini, ketika dengan tim, kok merasakan hal yang memang ini beda banget gitu loh. Ada apa nih? Nah, saya mulai was-was kan situ kan, karena menang jawab terus kan. Takut, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Kenalah kameramen kita. Kena lagi nih. Gitu kan saat itu. Tiba-tiba dia nggak fokus, berat, dan hampir mau jatuh. Oke. Posisi di lantai 2. Dia merasakan kayak ada yang numpang. Dan itu sampai kayak kesakitan. Lu gimana nih? Tolong gitu kan. Ya akhirnya saya coba untuk menetralisir di situ. Ternyata ya memang saat itu saya belum buka mata batin ya. Saya melihat sesuatu yang memang, oh jahil nih. Gitu kan. Ada yang iseng nih. Apa mungkin karena ada kesalahan ya? Gitu kan. Saya orang lebih ke yang bertanya dulu. Ada nggak nih kesalahan dalam diri saya nih? Dalam tim saya? Baru kita mulai penelusuran, tiba-tiba tim saya, salah satu kameramen saya terkena hal yang seperti itu, gitu kan. Akhirnya kita coba sembuhkan, kita coba netralin, sembuh lah. Ya kan? Alhamdulillah sembuh, kita istirahat dulu sejenak, kita ngopi dulu di situ, kita review lagi perjalanan tadi, walaupun cuma sebentar, ya mereka memang merasakan hal-hal yang di luar nalar sih sebenarnya. Cuma memang ada beberapa yang tidak mengucapkan, termasuk Tata. Dia tidak mengucapkan sama sekali sesuatu yang mungkin takut ya ketika ini mengganggu konsentrasi kita, karena awal banget saat itu kita kan. Yaudah, akhirnya kita bercerita semua di situ. Kita lanjut lagi lah penelusuran. Kita pecah tim, 3 orang ke arah belakang gedung, 3 orang ke atas. Gitu. Nah saya ke belakang gedung. Nah di situ salah satu tim saya nggak sengaja mendapati satu penampakan. Oh. Penampakan ini adalah sosok putih, mungkin kalau dibilang pocong kali ya. Itu jelas di kamera. Gitu. Jelas banget. Itu terekam jelas. Dan itu gak lama sebenarnya. Setelah itu hilang. Awal pertama ditunjukin adalah pocong. Gitu. Wah, bagus nih momennya. Dalam hati. Kita langsung komunikasi dengan tim yang lain. Gimana? Aman nggak di belakang? Dapat apa? Belum, masih kosong. Ya udah, kita muter. Nah kita tetap stay di situ tuh. Karena saya feeling pas kebenaran itu adalah yang, saya kan di lantai 2 nih, di belakang gedung itu saya di lantai 2. Itu bawahnya itu adalah ruangan yang dimana pertama kali awal saya masuk, saya penasaran dengan apa yang ada di situ. Yang akhirnya ketika saya cek itu adalah toilet. Bangunan toilet di bawah itu, yang udah berantakan banget ya, tidak terurus. Yang saya bilang cocok buat uji nyali. Nah, situlah awal muasal saya mendapatkan penampakan itu. Pocong. Jackpot guys. Kalian tengok ini apa? Ini apa ini? Hah? Di pinggir pohon pisang ini apa ini? Itu bawah sana tuh. Lanjut lagi, banyak sekali interaksi-interaksi yang dari tim yang mungkin di luar nalar juga ya, karena kita kan terpisah saat itu ya. Nah, tiba-tiba Andika merasakan berat juga, seperti diusap. Oke. Si pundaknya ini diusap.
langsung mual. Saya langsung cepet netrali lagi. Dan anehnya, kita mendengar suara nenek-nenek, tapi nggak ada wujudnya. Serem banget. Ya, ketika penelusuran, kita mendengar suara nenek-nenek. Kalau Indonesianya, ada apa? Kalau Sundanya, aya naon. Suaranya begitu? Itu jelas. Dan nggak cuma saya dengar, semuanya dengar. Sontak kaget ketika suara itu terdengar. Di situ kita udah mulai panik ya. Udah mulai panik nih, ibaratnya ada tekanan lah. Maksudnya walaupun tidak ini, karena masing-masing kita punya kemampuan yang beda-beda ya. Kayak Tata udah mulai, pikiran udah mulai kemana-mana. Meme juga udah mulai ngerasain sesuatu hal yang, apa sih, ngapain sih gitu kan. Dia sensitif banget nih. Ketika sesuatu yang mau masuk ke dalam tubuhnya itu dia kayak yang nahan sebenarnya. Apa sih gitu, ngapain sih. Itu kita udah mulai panik di situ. Akhirnya, yaudah, kita tenang dulu, kita rehat dulu. Pas lagi rehat, tiba-tiba masuklah sosok itu ke si Meme. Oh, kemasukan. Kemasukan, tanpa disadari. Dia, ya sosok itulah yang mungkin dari awal ya, itu yang ngikutin kita. Oke. Dari pertama kita masuk, dia ngikutin. Dia tidak ingin menyebutkan namanya. Tapi lebih ke kayak ya perempuan ya, dia kayak nenek-nenek setengah baya sih sebenarnya. Oke. Dan itu saya ingat lagi dengan beberapa teman-teman yang pernah melakukan eksplor di situ, ya emang ada sosok nenek-nenek itu. Nah, belum dapat nih sosok Kuntinya. Nenek-nenek. Terus saya berpikir begini, mungkin si Kunti itu nenek-nenek. Iya. Saya langsung mengalihkan ke situ kan, cuma baik lagi. Ya udahlah. Apapun itu, ya semoga tim tidak dalam keadaan yang mungkin yang tidak kita inginkan ya, takut, khawatir ya, apalagi kita jauh dari mana-mana di sana. Ya, akhirnya berinteraksi lah saya di situ dengan sosok. Ya intinya mereka merasa terganggu sih. Mau ngapain ke sini? Ada apa? Apa yang harus dicari lagi? Ini bukan sesuatu hal yang memang awam ya. Semua orang tahu bahwa ini adalah mungkin tempat yang memang tempat kami, kerajaan kami. Ya karena mungkin bangunan lama terbengkalai, tidak diurus, ya pastilah ya, namanya makhluk gaib pasti ada. Tinggal cerita, akhirnya kita selesaikan masalah di situ dengan Meme, interaksi lagi lah dengan kameramen, mulai lagi kena. Nah, dia ngerasain panas, bukan berat lagi tapi panas sampai ke kuping-kuping. Nah di situ saya ngelihat sosok, ya saya nggak tahu ya tim apa tahu ya. Di posisi saya kan, ini kan di bangun lantai itu kan panjang posisinya ya. Saya ada di sini. Saya ngeliat ke arah sana itu ada sosok tinggi besar. Itu ngintip. Saya langsung samperin. Ketika teman nanya, lo kamu kemana? Sebentar tunggu di sini ya. Saya ada sesuatu. Saya samperin lah ke sana. Sepi nih nggak ada apa. Akhirnya saya masuk lebih dalam lagi. Ada sebuah ruangan di bangunan itu. Ruangan itu benar-benar gelap banget, ngap, terdengar suara air ngalir karena itu dekat banget dengan ini ya, air kali di samping. Oke. Saya ngerasain sesuatu hal yang besar ya di belakang nih, kayak yang bulu kuduk tuh merinding. Ada apa nih? Kaki kayak beku, kayak kaku, nggak bisa kayak kena es gimana sih kan? Nge-freeze ya? Nge-freeze, nggak bisa gerak. Ada apa nih? Dalam hati saya tetap baca doa istighfar, baca apapun itu sebisa saya, semampu saya kan. Akhirnya kurang lebih apa ya, saya tuh 15 menit di situ. Oh, lama juga berdiri. Ya? Ya teman-teman mungkin ya tidak nyari saya karena tahu ya saya sedang apa. Di saya tuh diam berdiri, nggak bisa apa-ngapain. Ya Allah, ada apa nih? Yang saya khawatirin adalah beda alam nih. Kayak yang ditarik, kan banyak kejadian seperti itu kan. Cuma saya lebih ke positif aja, positif. Bisa lah kaki saya gerakin. Ngobrol lah dengan sosok itu. Sosok itu cuma nanya ke saya, ada apa, mau apa? Oke. Kalau emang mau, kesini sendiri. Saya akan ceritakan semuanya. Hilang sosok itu. Suasana langsung beda ya. Ini mungkin kalau dibilang percaya nggak percaya, mungkin banyak yang nggak percaya ya. Tapi saya ngerasain langsung. Atau mungkin para nanti teman-teman yang di rumah bisa cek ke sana. Itu kan banyak sekali konten-konten kreator yang mungkin lainnya yang mengalami hal yang sama.
Suasana gedung itu, dalam gedung itu ada ngap, ada dingin, ada panas. Oh, Lembab itu campur aduk. Aduh, ada apa nih? Saya baru keluar dengan keringat dingin. Nanyalah si Mang Gigi, kenapa? Enggak apa-apa, saya bilang. Saya nggak mau jawab kan, karena saat itu kita masih dalam posisi explore nih. Nggak apa, yuk kita habisin durasi dulu yuk. Ini udah jam 2 malam. Saat itu jam 2 malam nih. Udah, kita siapin buat uji nyali ya. Gimana peserta udah siap? Akhirnya peserta siap. Nah, ketika kita melakukan uji nyali, ada sosok si Kunti ini ternyata. Di ujung, sosok si Kunti ini ada. Cuma kamera nggak nyorot. Langsung saya kejar saat itu. Dengan membawa kamera biasa ya kan. Saya kejar. Saya masuk ke kebun kacang waktu itu. Itu ada kebun kacang di ujung sana, ada kebun kacang. Masuk. Hilang. Lo Kak gimana? Jadi nggak ini? Sebentar, tahan dulu uji nyalinya, pending dulu, saya bilang. Saya penasaran dengan sosok itu. Ternyata, nah si sosok ini nih, pengalihan. Gitu, pengalihan. Intinya, ketika saya masuk ke dalam kebun itu, kebun kacang bentuknya begini ya. Di tengah-tengah tuh kayak apa sih, galengan gitu kan. Saya masuk tuh jauh. Saya disadarin tiba-tiba dan bisikin. Mau ngapain? Kaget dong. Kok di sini ya? Nyatanya emang ngejar. Penasaran dengan sosok itu kan. Karena arinya ke arah sana. Tiba-tiba, ya saya tahu itu kebungan saya tahu. Terus kok sejauh ini? Saya masuk ke dalam. Nah tiba-tiba ada yang nyadarin saya. Saya itu nggak tahu itu siapa. Ngapain? Sadar saya di situ, istighfar, balik lagi. Sempat balik lagi. Sebengong aja kan. Sempat duduk lama memikirkan hal yang mungkin buat saya gila sih ini. Tempatnya gila ini. Ini momen dimana emang bener sih apa yang disampaikan warga. Jadi rasa penasaranku di situ itu kayak yang wah terbukti benar ada. Jadi emang nggak bohong. Akhirnya kita coba, kita lakukan proses uji nyali. Kayaknya waktunya udah mulai kebuang nih. Jam 3 lebih kalau nggak salah waktu itu ya. Kita 1 jam uji nyali ya, sampai jam 4 pagi. Oke, setelah itu kita break, kita lanjut lagi nih. Di malam kita itu nggak pulang, emang kita standby di situ. Oke. Jadi malam kita explore, pagi kita standby, sorenya kita persiapan lagi. Oh. Gitu. Karena kan kita emang ngejar target lah ya, maksudnya karena kita ada waktu di hari itu doang. Daripada kita bolak-balik kan, makan waktu juga, yaudah kita standby di situ. Kita siapin semua peralatan kita untuk melakukan uji nyali. Peserta juga udah siap saat itu, ya udah kita coba melakukan uji nyali. Dan saat itu awal untuk melakukan uji nyali itu saya pribadi. Oke. Gitu. Jadi peserta bisa ngelihat langsung nih, maksudnya dari video peserta bisa ngelihat. Setidaknya dia bisa memperhitungkan ya keberanian dia sampai di mana nih. Karena baik lagi kita di sini bukan untuk hal yang mungkin orang bilang nantang, enggak, lebih ke menguji adrenalin sih. Melawan rasa takut sampai di mana, rasa takut kita. Saya melakukan ujiannya dan ternyata banyak sekali bayang-bayang melintas, suara-suara tangisan anak kecil, suara orang ketawa, besar ya itu ya, orang ketawa, terus lebih ke kayak yang barang dilempar sih, batu lah, kayu. Tapi memang tidak ke saya, lebih kayak yang jatuh gitu kan. Iya. Benda jatuh segala macam, maksudnya apa gitu kan. Pas saya coba, saya lupa, oh iya, saya bawa dupa. Dupa? Saya bakarlah dupa itu. Pas saya bakar, saya taruh, saya balik badan, si sosok ini di belakang kamera berdiri. Oh ya? Iya, sosok si perempuan ini yang mitosnya yang kata orang bilang, itu ada. Tingginya, kalau kita 2,5 meter. 2,5 meter tingginya. Itu tinggi, itu di belakang kamera. Jadi ngebelakangi kamera saya, gitu. Karena saat itu saya juga kan lagi nggak bawa HP, kan lagi uji nyali kan. Saya sempat kaget ya, maksudnya terkesima gitu kan, sempat nge-freeze kaget, nggak bisa ucap apa-apa. Tinggi, besar. Kalau bilang sosoknya mungkin ya, dia nggak semua full tapi setengah rambut, setengah ya sosoknya itu. Matanya juga lumayan, agak bulat, besar, kayak nggak besar banget sih, kayak bulat aja gitu kan. Oh ini, dalam hati, astagfirullahaladzim, saya ngucap terus kan.
Saya mau manggil tim, nggak bisa ngomong head saya. Sama sekali nggak bisa ngomong. Tek, nggak lama saya jatuh. Lemas duduk. Saya duduk lemas. Sosok itu hilang. Tapi karena saya lagi posisi di depan kamera, ya, terus itu juga posisi juga lagi live streaming juga saat itu. Ya orang nanya kenapa, dan itu HP nge-lag tiba-tiba. Nge-lag. Ya aneh lah ya, maksudnya yang tadinya biasa-biasa aja tiba-tiba ada sosok itu tiba-tiba ngeblank HP. Sering sekali HP ngeblank. Kamera ngeblank, HP ngeblank gitu kan, sinyal juga tiba-tiba nggak ada. Akhirnya saya coba untuk netralisir, gimana ini ada apa? Saya sempat baca juga tuh dari beberapa viewer kan. Oh nggak apa-apa, mungkin sinyal. Dalam hati saya untuk menutupi itu kan, karena kan ada peserta. Saya tidak mau nanti peserta ini merasakan hal yang belum dicoba udah lari duluan gitu kan. Saya tidak mau menakut-nakuti. Akhirnya saya lihat, guys mungkin aman ya 10 menit ya untuk melakukan uji nyali ini. Kita akan panggilkan peserta berikutnya. Kita panggil peserta berikutnya. Nah itu yang terjadi. Peserta ini interaksinya kuat. Dia dilempar pakai baskom. Baskom. Iya, tempat air ya. Tempat air. Kayak piring melamin kecil itu sama sosok ngintip besar di belakang. Dia ngintip dari belakang kayak kepala begini. Pas akan uji nyali, hal yang aneh lagi, di luar tim mengalami kejadian yang sama. Salah satu dari tim kita mengalami kayak perjalanan astral tanpa disadari oleh tim. Yang akhirnya ada dari tim manggil saya, Memis manggil, Loka. Karena saya panik, ada apa nih? Saya kejar. Ternyata posisinya ya udah si Tata ini udah posisinya tiduran, nggak berkutik, nggak bisa ngapain dia diem, dia nggak bisa. Kita coba untuk bangunin dia tetap nggak sadar, gitu kan? Ternyata dia emang sedang melakukan perjalanan astral. Dia dibawa ke lantai atas. Nah, ini apa yang disampaikan Tata ya? Si Tata ini ngerasa bahwasanya dia itu sama kita ke atas, gitu loh, sama kita naik ke atas bareng-bareng. Pas di atas dia ngeliat kita ada di bawah. Oke. Dia ngeliat dia sendiri di bawah begini. Kita di bawah panik ya. Meme gimana? Bisa nggak? Bisa loh Kak. Bismillah ayo. Ya Meme kan juga ini kan lebih, dia juga punya kemampuan yang memang ya di luar rata lah ya. Dia juga bisa selain mediasi, dia juga bisa ditarik lah si Tata ini untuk masuk lagi ke raganya itu, si sukmanya ini masuk. Pas masuk barulah muntah. Saya sampai ada apa ini ya? Kok banyak yang kejadian-kejadian yang mungkin kayak yang kita tuh kayak yang diserang habis-habisan di situ. Gitu. Padahal kita awal muasal kita eksplor di situ. Baru pertama kali tiba-tiba kita didobrak dengan hal yang di luar jangkauan kita lah ya. Tenaga kita habis banget di situ. Gimana Tak? Iya, akhirnya Tata bercerita. Iya, tadi saya dibawa ke atas. Kita tidak boleh sampai ke lantai 5, cukup sampai lantai 2. Berarti feeling saya awal benar ketika saya eksplor, saya cuma sampai lantai 2, tidak mau ke lantai 3 atau 4 di bangunan Kampung Gajah itu. Tata bercerita, dia sempat diajak keliling-keliling dulu, ya kan? Dia ketemu dengan berbagai banyak sosok di situ dan emang itu sebuah kerajaan gaib, gitu. Ya Allah alam, karena Tata yang menyampaikan. Ya kalau saya sih, yang namanya makhluknya pasti emang tempatnya di situ, gitu. Kalau dia bilang itu adalah kerajaannya, ya mungkin rumah lah ya kalau kata kita lah ya, itu rumah dia, tempat dia di situ.
Ya akhirnya ya Tata sadar, Memeh kena lagi. Tata sadar, Memeh kena. Memeh kena, Andika kena lagi. Ini terus-terusan nih, tektokan nih. Sedangkan si uji nyali ini saya hampir lupa. Oh iya, ada peserta. Jarak kita tuh sekitar 600 meter dari tempat uji nyali ini. Yeah. Baik lagi saya. Ambil lari-lari, saya ke sana. Itu mau ambil mau ajan subuh ya. Ya peserta tetap interaksi di situ. Interaksi. Nah, pas saya mau masuk, itu yang saya bilang, nenek-neneknya. Ternyata ada. Dia tinggal di situ dan memang sebelum ini pulang Ju. Oh iya Nek, surat kerjaan. Ngomong, saya sama dia ngomong nih paparan, nenek. Iya Nek. Dalam hati, sempat kaget lagi ya. Kenapa sih kok dilihatinnya ke gue lagi nih? Yeah. Gitu nih, ada apa nih gitu kan? Ya mulai pasti begitu. Ketika saya dulu explore sendiri pasti begitu. Nah setelah saya datang ke lokasi uji nyali, saya tarik peserta. Peserta juga tentu udah keringat dingin juga. Dia ngerasain banyak berbagai hal yang dia rasain di situ, emang yang tadinya mungkin kata dia biasa-biasa aja ternyata luar biasa. Saya tarik semua tim ke parkiran mobil, titik aman kita. Balik semua. Kita istirahat dulu, rehat, kita bersih-bersih dulu. Ayo, kita ngelakuin semacam ritual pembersihannya. Karena takut khawatir, walaupun kita saat itu kita nggak pulang, ya namanya hal gitu kan takutnya kan terbawa kan kasihan yang di rumah. Yang itu apa-apa kan. Kita melakukan sebuah ritual di situ. Ya, ritual kita ya cukup dengan membaca doa. Ya, semoga kita dijauhi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Setelah beres, udah kita nunggu pagi. Saya sempat tertidur. Si nenek-nenek ini bilang, saya tunggu di atas. Saya tunggu di atas. Saya penasaran. Awalnya saya belum tahu ada goa di atas. Tadi kan saya sempat bilang ada goa. Awalnya belum tahu. Saya tanyalah kepada orang yang jaga di situ. Di atas ada apa? Ada goa. Larilah saya ke atas. Saya cek tuh, ternyata benar. Saya sampai ngebayangin si omongan nenek-nenek ini. Apa ya? Kenapa harus saya? Gitu. Itu yang saya nggak habis pikir gitu loh. Padahal kalau dibilang saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kemampuan kayak teman-teman yang lain. Yeah. Saya hanya mengandalkan ya doa-doa lah dari apa yang saya belajari kan itu. Selebihnya saya nggak bisa. Hanya bisa merasakan aura-aura ya mata batin pun ya mungkin hanya sebatas mata batin, tidak full ya. Dalam artian ya memang perjalanan saya di dunia explore itu ya mungkin ya sebatas tidak seperti teman-teman yang mungkin lebih tinggi pemahamannya kan, enggak. Saya laporlah ke teman-teman nih, guys, ada goa di atas. Karena malam ini hari ini kita nggak pulang, malam ini kita explore lagi yuk. Tanggung. Oke, siap. Kita explore di atas. Ya tempatnya cukup lumayan sih ya. Kita dari bawah itu sekitar 45 menit menuju goa. Jam berapa itu? Saya mulai naik itu jam 9 malam. 9 malam. Itu dari bawah parkiran. Ini bangunan Kampung Gajah. Ini ke kanan itu ke arah goa. Itu sekitar 45 menit. Berjalan kaki ya. Dari atas. Karena kan semak belukar. Terus jalannya juga licin. Ternyata ada goa. Yang memang banyak kejadian yang dari warga sekitar juga menyampaikan bahwasanya ada salah satu explorer yang ke situ, dia linglung dan nggak bisa pulang. Waduh, serem banget. Ya. Dan tidak hanya cuma satu orang, sering pokoknya. Makanya saya bilang, saya wanti-wanti, guys, ini cerita dari warga sekitar cukup lumayan ya. Bahwasanya banyak sekali ketika orang mengeksplor ke sini itu nyasar, nggak bisa pulang. Jadi ada cerita dari si penunggu di sana, penjaga di sana. Pernah ada 3 orang datang untuk explore
Ya entah apa yang dia lakukan di situ ya. Dia pagi dia pulang turun bertiga. Nah ketika sampai rumah, ya mereka mungkin ya berpikir itu 3 orang. Jadi mereka yang satu orang ini ternyata bukan temennya. Si ibu nyariin orang tuanya, ditanyain ke temennya. Ini menurut cerita dari yang di sana, karena sempat didatangin juga kan ke sana kan. Tapi temennya bilang kita udah pulang bertiga. Nah si orang tua ini akhirnya datang sama temennya ke lokasi kejadian. Oh, ke itu. Tempat itu mencari anaknya, nggak ketemu. Astaga. Akhirnya pulang lagi lah. Selang 3 hari ada anaknya di situ, di goa itu. Ada di dalam situ? Di samping goa, di luar Samping goa. Ya, dan itu ditemuinya sama yang biasa nyari rumput buat makan hewan. Oh, tukang iya Ya, itu. tukang rumput lah ya, tukang air lah ya, rumput, gitu kan, ditemuin lah. Itu memang dia. Posisinya bengong, linglung. Dan itu nggak cuma 1 orang, dan sering. Entah apa di situ sebenarnya terjadi. Ingat lagi ke omongan si nenek-nenek tadi itu. Yang kalau ya mungkin ya teman-teman nanti di rumah kalau misalkan penasaran dengan nenek-nenek itu silakan datang ke Kampung Lembang ya, ke Kampung Gajah yang ada di Lembang. Buktiin gitu kan, omongan saya benar atau tidak. Saya ingat lagi omongan nenek-nenek itu. Tunggu saya tuh mau ngapain gitu. Ada apa sih sebenarnya? Apa yang harus, maksudnya kok dia nunggu saya tuh untuk apa? Nyata saya langsung dalam hati pikir gini, udahlah gimana nyampe atas aja. Semuanya perjalanan kita tuh kayak dikejar sosok tinggi gede 2. Serius? Serius. Mang Jordi sempet jatuh, tiba-tiba jatuh kayak kesandung apa, tapi nggak ada yang kesandungnya. Oh. Saya pun tiba-tiba jatuh kayak yang kesandung apa, tapi nggak ada. Di bawah itu nggak ada. Kayak misalkan kalau misalkan ada dahan pohon, batu mungkin kelihatan dong ya. Ini enggak. Bersih aja. Bersih gitu. Emang dia jangan setapak. Itu saya ngerasa tuh, itu ada sosok 2. Itu kayak ngejar. Saya ngerasa itu kayak pas saya nengok, itu 2 sosok ini ada. Berikut Tata juga ngeliat, Mang Kiki juga ngerasain. Ya. Nggak lama ada yang nimpuk dari atas. Lah. Ada yang nimpuk. Nah saya nggak tahu. Ketika saya cek, itu yang ditimpuk kan harusnya batu ya. Jatuhnya ke situ, itu nggak ada. Oh. Si batu itu nggak ada. Batu itu hilang. Ya kalau kena orang mungkin bisa pingsan kali ya. Iya. Itu hampir-hampiran. Hati-hati ya guys ya, hati-hati. Waktu itu kita pusatnya kan, fokus kita itu ya ke depan, belakang. Nggak sekeliling kan. Yang kita tahu pokoknya itu jurang aja. Ada pohon beringin besar ternyata. Sebelum goa itu ada pohon beringin besar. Ya kalau kita giniin juga nggak angkat. Dipeluk juga. Nah, Oke. itu besar banget. Disitulah nenek-nenek itu ada. Teman-teman nggak ada yang lihat. Saya coba alihin kamera ke sini. Buang kamera ke sini. Biar bisa, ya mudah-mudahan bisa kerekam lah gitu kan. Duduk si nenek itu. Duduk. Akhirnya saya sendirian di situ. Bengong begini. Dia cuma bilang, pesan sih sebenarnya, lebih ke pesan gitu kan. Tolong dijaga, tolong dilestarikan tempat yang ada di sini. Ini adalah sumber di mana warga sekitar itu, ya kan itu kan di goa itu kan ada mata air. Penunggu mata airnya itu ya sosok nenek itu. Oke. Ya mungkin itu pesan yang disampaikan ke saya untuk saya sampaikan ke yang jaga di situ mungkin ya. Oke. Ya akhirnya hilang lah. Teman-teman dan udah di atas nih, udah di goa nih. Ya di situ ada bekas helm, ya mungkin bekas teman-teman yang melakukan uji nyali atau apa ya. Ada bekas, ada baju juga di situ. Goa itu dipagar. Oke. Goa itu dipagar dan dalam itu air. Itu luas, mata airnya jernih banget. Akhirnya kita udah sampai di puncak ya. Gimana? Aman. Terus gimana kita uji nyali? Ingat, ada nyeletuk nih. Gimana kita uji nyali? Saya kan capek ya. Uji nyali mulu. Emang berani apa? Kan kagak ada peserta. Masa ya itu lagi? Kan nggak mungkin. Ya udah, kita aja.
Kita jadi kan nyalikan. Ya udah, bentar kalau begitu, turunlah di atas nih, turun. Ya, semuanya selama turun, itu kita kayak diikuti nama tadi 2 sosok besar itu kita belum. Yang tinggi gede itu Ngikutin kita terus. Saya belum lihat jelas itu. Pokoknya kayak yang samar gitu ya, tapi gede besar. 2. Aduh, apa ya itu ya? Saya tuh kayak was-was. Udah yuk, kita coba untuk ketawa-tawa di situ. Nah, jadi pas turun itu ada bambu, pohon bambu itu ada dikelilingi bambu itu ada kayak sumur. Saya masuk ke situ sama tim nih, masuk, saya lihat, wah cocok nih, uji nyali lah kita di situ kan. Karena pengen uji nyali, penasaran nih teman-teman. Ya udah ayo, itu biasa ya, siapin kamera semua, siapin. Jadi kita kamera siapin semua di situ, standby. Saya cek lagi ke belakang. Wah, kayaknya jurang nih. Jangan sampai belakang ya. Kalau bisa kalau ada apa-apa larinya ke depan aja. Kalau nggak naik ke atas. Tentang gitu. Kelihatan ngelayutan dah bodo amat. Karena posisinya begini miring. oh Begini miring. Ininya apa sih? Jalan setapaknya jurang lagi. oke. Jadi pohon bambu. Ya, akhirnya udah. Kita ke situ. Iya lah kita di situ. Dan memang banyak. Cewek lagi ada. Suara cewek. Suara orang langka. Pohon goyang sendiri. Itu jelas. Jam berapa itu uji nyali? Itu uji nyali kita jam 12:30. 1:30. 1:30. Kita coba uji nyali di situ. Ya banyak sih interaksi ya. Karena ini semua krunya uji nyali. Saya uji nyali, Andika uji nyali, Meme, Tata semua uji nyali di situ. Masing-masing sama yang dilakukan. Ada suara derap langkah. Dek, 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 dek. Ya saya berpikirnya positif, mungkin hewan. Yeah. Atau kucing gitu kan, atau apa. Tapi kalau itu namanya hutan ya. Saya lebih ke, gue takut ada macan nih, gitu kan. Tapi ya lebih berpikir, ya udahlah. Tapi ketika kita sholat itu nggak ada. Kayak kalau namanya pohon bambu itu kan jelas lah ya, ada sesuatu yang berapa pasti terdengar lah. Suara kayak kayak gitu kan kayak, mungkin datang melata. Tapi posisi kita emang ada di atas nih. Yeah. Tiba-tiba si Kunti itu ternyata ngikutin kita terus. Yang saya awal ketemu di bangunan itu kan, yang tinggi 2,5 meter. Saya bilang, ini orang ngapain ya? Ternyata mau ngikut. Si sosok itu mau ngikut sama teman saya. Saya bilang ngapain? Karena dia nggak punya teman. Oke. Nah teman saya ini kan cewek, dia sensitif. Maksudnya kasihan kalau misalkan kamu ikut sama dia akan sakit-sakitan. Oh. Akhirnya ya udahlah, dinyali semua mendapatkan sesuatu yang intinya sama, suara tangisan anak bayi di hutan itu. Kita beres, akhirnya itu kita putusin untuk pulang ke rumah. Nah di perjalanan pulang, kocaknya tumbler saya ketinggalan. Tumbler. Sebentar, balik lagi saya kan. Balik lagi dong, cek di belakang gitu kan. Balik lagi, ingat-ingat di mana ya tumbler ya, gitu kan. Gitu. Oh iya pas di hutan bambunya itu. Saya taruh di situ kan. Saya balik ke situ. Ini senter, saya pakai senter dong ya. Ini senter masih penuh. Masuk ke dalam, mati senter saya tiba-tiba. Mati total itu. Saya keluarin HP. Wah, ini tumbler di sini, dapat. Saya keluar dari situ, nyala itu senter. Oh. Real itu nyata. Itu kalau ada saksi yang itu mungkin divideoin. Mungkin divideoin itu. Orang baterai normal kok. Akhirnya saya kejar lah teman-teman. Ayo guys, pulang. Pulang lah kita. Ya, akhirnya. Jam berapa itu pulang? Kita pulang setelah jam 4 pagi lah ya. 4 pagi. 4 pagi kita pulang. Setelah 4 pagi, kita pulang langsung ke base camp. Ke studio. Nah, itu masih bersama Andi kan. Masih di base camp Gal Gabut, kita dia sama Andika juga di situ. Ya kita coba untuk review ya kejadian-kejadian yang kita alami di sana. Dari masing-masing personel ya lebih ketata sih sebenarnya sih. Gitu dia kayak yang capek banget. Terus dia juga langsung ngedrop total, mukanya pucat. Saya khawatir takutnya yang namanya kita melakukan hal kayak gitu kan pasti capek ya. Yeah. Apalagi dia sangat mudah bereaksi dengan hal seperti itu. Beda halnya dengan orang yang nggak ini kan. Meme pun juga udah mulai lemas. Akhirnya saya juga pulang. Nah,
setelah sampai di rumah, kan kita udah mencar nih. Iya. Saya didatangi lagi dengan sosok nenek sama sosok Kunti yang tinggi besar itu. Kapan itu waktunya tuh? Senin malam. Senin malam. Jam berapa? Jam 10-an lah ya. Saya mau istirahat di kosan. Kan biasanya saya kalau sama tim itu Sabtu Minggu kita explore, Senin pagi kita pulang. Nah itu saya sampai rumah, saya istirahat. Itu malam itu datang lagi. Datangnya itu ketika saya mau kamar mandi, kok ada yang lewat. Ya apa nih? Saya ngelirik dong. Oh nggak ada apa-apa. Pas saya lagi duduk ngopi, lagi ngerokok santai di kosan. Jadi di sini nih kayak bentuk gitu ya. Iya. Kayak, mungkin teman-teman juga pernah ngerasain kayak ada cahaya di sini titik, kayak ada sosok. Ya itu saya bilang ada dua itu ya nenek-nenek itu. Pertama si sosok Kuntinya ini. Dia ada di samping saya. Saya kaget dong. Mau ngapain kesini? Ada apa lagi? Diam, nggak jawab. Hilang. Nggak lama, sosok nenek-nenek ngetok-tok pintu. Saya kira ibu kosan. Di malam yang sama. Di malam yang sama. Manggil nama saya. Anehnya manggil nama saya. Iya Bu. Nggak ada. Tutup pintu lagi dong. Ah si ibu mungkin lagi ke atas kali. Kan jendela saya itu kan jendela ada kacanya, di pintu ada kacanya tuh. Cuma satu hordeng putih kayak begini. Iya. Ada ngetok lagi, nggak lama diketok lagi. Saya lihat dong di bawah itu. Itu nggak ada orang. Itu nggak ada orang. Di pintu itu nggak ada orang. Kalau misalnya orang ngetok, pasti ada bayangan nih kan, jelas. Itu nggak ada sama sekali. Saya buka pintu, ya udah deh kalau masuk dah. Saya bukain tuh pintu. Saat itu emang kosan sepi anehnya. Belum ada yang pulang kerja. Oke. Itu aneh saya di situ. Saya buka pintu sambil ngerokok biasa. Nah, nenek itu dengan dadir. Duduk di pojok. Di kursi saya biasa left. Duduk. Ah, ada apa nih? Dalam hati kan. Intinya saya suruh ke sana lagi. Katanya ada sesuatu yang tertinggal di sana. Saya langsung ingat kenapa si Anu bilang ada sesuatu yang tertinggal. Saya tanya teman-teman anak nih, ada yang ketinggalan barang nggak di grup tuh? Ada. Oh, serius? Iya. Saya cek dong, benar ketinggalan. Berarti sini nenek nyampe ini benar-benar baik banget di sini nenek nih. Sampai ngingetin nih barang udah ketinggalan. Iya. Jadi bukan karena apa-apa, jadi emang ada barang kita yang ketinggalan di sana. Saya balik lagi ke sana, saya ambil. Besoknya itu. Besoknya. Sebelum saya melakukan rutinitas itu kan di Sabtu Minggu. Iya. Jadi pas saya ke Bandung, saya mampir dulu ke atas. Saya ambil dulu barangnya. Oh ini. Apa itu? Ya udah sebutin lah ya. Oh ini. Gitu. Penasaran. Oh ini gitu. Oh ini barangnya. Nanti kasih tahu abis ini ya. Oh ini. Oh ya udah saya bilang gitu kan. Oh ini. Ya udah saya bilang. Dalam hati masih aja kayak gini bawa-bawa segitu kan. Zaman udah modern saya bilang gitu kan. Ya itulah namanya kita bersinggungan dengan alam gaib itu ya sebenarnya tidak akan ada habisnya, tidak akan ada hentinya. Ini momen kedua yang sangat epik banget ya di Lembang nih yang nggak bisa saya lupakan di Kampung Gajah itu. Oke. Semuanya ada, semuanya menunjukkan eksistensinya di situ. Ya. Makanya kita bisa dilihat di videonya kan. Siap. Bisa dia ada yang ngelirik, ada sosok pocongnya, ada mata di situ juga kelihatan besar di lubang. Ya beberapa dari teman kita juga merasakan interaksi. Ya intinya semua lengkap di situ. Oke. Ya ini real kita explore. Ya kedua lah setelah yang pertama waktu itu kita mengalami tempat yang gilanya minta ampun. Oke. Karena yang pertama kita nggak ada videonya tiba-tiba hilang, gitu kan? Ya udah kita nggak bisa mendokumentasi itu. Tapi ya kalau mau dicoba ya silakan. Jadi buat teman-teman di rumah kalau misalkan mau bisa dibilang apa sih tahayul silakan buktikan sendiri. Yes. Oke. Karena sudah banyak teman-teman kita juga yang melakukan explore di sana ya merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasain. Tapi untuk sosok tinggi besar yang 2,5 meter itu ya mungkin kalau kalian penasaran bisa main ke kosan saya bisa dilihat. Oke. Minum dulu kan? Iya. Aduh. Jadi saya mau tanya nih. Apa tuh? Ini kan tadi dibilang banyak sosok di bangunan terbengkalai. Ini sebetulnya sosok ini tuh sudah ada sebelum bangunan
ini ada kan? Iya, Betul kan? betul. Nah, menurut Abang nih yang udah ke sana, kenapa bangunan ini bisa terbengkalai? Nah, kalau misalkan kita bicara kenapa terbengkalai, ya karena sebenarnya itu ada objek wisata ya. Yes. Nah, kita nggak tahu nih, mungkin karena banyaknya persaingan yang mungkin akhirnya menyebabkan dia tutup atau gimana. Gitu. Tapi kalau saya kan tidak mengetahui lebih dalam akan hal itu, tapi lebih ke terbengkalainya, gitu kan. Bangunan lama terbengkalai yang memang sudah tidak beroperasional lagi, yang tidak berfungsi lagi, ya kita coba untuk melakukan eksplorasi di sana untuk membuktikan benar nggak sih yang diomongin sama warga, sama orang-orang yang pernah ke sana, dan ternyata ya itu benar. Oke. Jadi di saat saya itu benar, saya bilang benar. Di saat itu bohong, ya saya bilang bohong. Jadi nggak dapat nih informasi selama interaksi penelusuran di sana? Nggak. Jadi kan kerajaan ini ada, Udah ada. ya sebelum bangunan ini. Sebenarnya udah ada. Karena emang tadi itu adalah kayak hutan bukit gitu deh kalau nggak salah. Dulunya itu kayak perbukitan, memang kayak lembah. Ya mungkin dia namanya tempat lah ya kan. Semua juga berawal kayak apa ya sih, bisa dibilang pasti semua tempat juga ada makhluk asalnya ya. Oke. Kenapa dan ininya mungkin lebih ke tidak diinfokan. Oke. Karena memang takut nanti khawatir ada sesuatu yang nanti tidak enak di belakang kan. Jadi sebenarnya ada yang nahan saya untuk berbicara. Oke. Ya, Sempat interaksi nggak dengan warga? Warga sendiri itu sama nggak mendapat gangguan selama mereka tinggal? Kalau sebenarnya itu bukan warga jauh ya. Itu posisi jauh banget di dalam. Lebih ke yang penjaga sih. Penjaga area itu. Ya, apa yang disampaikan sama mereka dengan pengalaman teman-teman yang udah ke sana, ya emang ada. Oke. Emang benar ada, gitu. Dia menunjukkan dirinya. Gitu. Ya mungkin bisa dicek di beberapa narasi lainnya yang pernah ke sana, gitu kan. Pasti apa yang dirasakan pun sama. Sosok itu pasti ada. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang pernah datang ke sana atau penelusuran ke Kampung Gajah, boleh nih bantu isi komentar untuk pengalamannya. Dan buat kalian yang pengen kenal lebih dekat dengan Bang Loka dan timnya, Bang, nama YouTube-nya apa nih? Sementara ini kita masih gabung sama Andika Nariputra ya. Bisa dicek aja di YouTube-nya Andika Nariputra. Makasih banget nih, Ya. udah datang, udah bercerita banyak di sini. Salam buat tim. Oke, sama-sama. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Loka saat penelusuran ke Kampung Gajah. Dan buat kalian yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan. Dan jangan lupa yang penasaran dengan video-video berikutnya, pokoknya jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Jalan Buntu.